Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan studi kasus strategi Nokia dan Apple yang beranggota Indah Nurul Isnaini, Hanifah Aulia Syifa, dan Fauzi Mubarok. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang studi kasus strategi Nokia. Studi kasus strategi Nokia yang pertama adalah latar belakang. Nokia adalah perusahaan asal Finlandia yang sempat menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia. Pada tahun 1865, Henrik Edenstam mendirikan perusahaan penggiling kayu yang bernama Nokia. Kata Nokia sendiri diambil dari nama sebuah komunitas yang tinggal di Finlandia Selatan. Kemudian pada tahun 1950, Nokia mulai membangun divisi elektronik karena Nokia memandang bahwa industri elektronik menjanjikan masa depan yang cerah. Pendirian divisi ini adalah awal mula terjunnya Nokia ke dalam industri telekomunikasi. Nokia banyak mengeluarkan produk telepon genggam dengan model-model yang baru dalam waktu yang tidak terlalu jauh dan langsung diserap dengan baik oleh pasar. Sayangnya, era kejayaan Nokia saat ini mulai memudar. Saham Nokia semakin turun dan Nokia juga melakukan pengurangan pegawai dan penutupan kantor dan pabriknya, termasuk pabrik Nokia yang terletak di Finlandia. Penyebab kegagalan Nokia dalam internal yaitu: yang pertama, Nokia terlalu fokus mengembangkan Symbian tanpa memberikan inovasi yang berarti. Yang kedua, strategi mengganti Symbian dengan Windows 8 tidak berhasil dan membuang hasil R&D Symbian yang telah memakan biaya yang banyak. Yang ketiga, putusan board CEO lamban dalam menyikapi tren terbaru. Birokrasi yang kompleks dan divisi yang gemuk menyebabkan pengambilan keputusan yang relatif lama. Yang keempat, selain vendor ponsel, Nokia juga merupakan vendor penyedia jaringan infrastruktur. Kadangkala ponsel yang dihasilkan mengikuti produk teknologi yang diciptakannya, namun kurang mengakomodasi dalam produk teknologi vendor jaringan infrastruktur yang berbeda. Nokia seringkali menjadi pelopor dalam meluncurkan produk terbaru, namun tanpa prospek masa depan yang lebih baik. Nokia gagal mengantisipasi, memahami, atau mengatur diri untuk menghadapi perubahan zaman. Bahkan tidak dibilang ponsel Nokia terbaru adalah fitur yang siap, namun tidak siap di masa depan. Penyebab kegagalan Nokia dalam eksternal yaitu: yang pertama, Apple dan Android smartphone berhasil mengambil market, sedangkan Nokia gagal mengambil momentum smartphone booming. Yang kedua, Nokia tidak memiliki keunikan dibanding dengan Apple. Keunikan itu merupakan kekuatan yang menyebabkan mereka dilirik oleh pasar dan akhirnya mampu menggeser Nokia sebagai raja. Nokia menyediakan produk-produk untuk melayani semua segmen pasar menjadi tidak unik dan ditinggalkan oleh pembeli. Yang ketiga, vendor ponsel Cina dan Korea mengeluarkan smartphone low cost untuk menyaingi kerajaan Nokia di negara berkembang. Yang keempat, transisi customer dari mobile phone ke smartphone sangat cepat. Persaingan bebas membuat semua perusahaan, termasuk Nokia, harus bersaing dengan ketat dengan perusahaan lainnya. Yang tercepat, termurah, dan terbaiklah yang akan menang. Yang kelima, tidak adanya kolaborasi, inovasi yang kuat dari Nokia, tidak seperti kompetisi software Apple. Karena itu, Nokia segera melakukan kolaborasi dengan software Android milik Google. Strategi-strategi Nokia, di antaranya strategi yang dijalankan sebelumnya, yaitu: yang pertama, fokus pada pengembangan Symbian. Yang kedua, berkolaborasi dengan Microsoft, namun telat karena Apple dan Android telah menguasai pasar. Yang ketiga, inovasi di smartphone gadget vendor lain sangat tinggi, sedangkan Nokia tidak banyak perubahan. Selanjutnya, strategi baru Nokia. Yang pertama, perampingan divisi. Nokia menghapus divisi penjualan. Yang kedua, memutuskan untuk fokus pada customer, meningkatkan transparansi dan memotong cost. Yang ketiga, Nokia Lumia berkolaborasi dengan Microsoft, connecting another billion, menambah market baru.
Selanjutnya, studi kasus strategi Apple yang dipresentasikan oleh teman saya. Sejarah perusahaan Apple. Sejarah perusahaan Apple. Apple Inc. merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi komputer. Berdiri di daerah Silicon Valley, Cupertino, California pada 3 Januari 1977 dengan nama Apple Computer Inc. Pada awalnya, Apple Inc. mempunyai Apple II yang merupakan awal revolusi komputer pribadi yang kemudian mengalami kemajuan hingga sekarang dengan Macintosh pada tahun 1980-an. Produk perangkat keras Apple seperti Image, Matchbook, perangkat pemutar lagu iPad, dan telepon genggam iPhone hingga sekarang dikenal oleh berbagai kalangan. Beberapa perangkat lunak ciptaannya pun mampu bersaing di bidang kreatif seperti penyunting video Final Cut Pro, penyunting suara Logic Pro, dan pemutar lagu iTunes yang sekaligus berfungsi sebagai toko lagu online. Dimulai oleh Stephen Wozniak sebagai salah satu pembantu pendiri Apple yang bertemu dengan Stephen Jobs. Stephen Wozniak ialah seorang hacker elektronik yang membuat versi basic dari chip 6502 yang awalnya telah didesain oleh orang yang berdesain Motorola 6800. Kemudian Wozniak membuat komputer agar chipnya terbuat dari tersebut dapat dijalankan. Apple Watch merupakan produk pertama dari perusahaan Apple. Produk ini dibuat dan dirancang oleh pendirinya, Stephen Wozniak, dan kemudian perangkat ini dipasarkan oleh rekannya Steve Jobs. Di tahun 1976, kemudian ia mempopulerkan konsep komputer di rumah tangga atau pribadi dengan Apple II. Berlanjut pada tahun 1980-an, Stephen Jobs membuat Apple III dan Apple Lisa, namun kalah bersaing di pasaran dengan IBM. Tak menyerah, Stephen Jobs membuat Apple Macintosh pada tahun 1984. Stephen Jobs merupakan salah satu orang yang pertama kali menyadari potensi untuk mengomersialkan antar muka pengguna grafis dan mouse yang dikembangkan di Palo Alto Center, perusahaan Xerox, hingga kemudian teknologi ini diterapkan ke dalam Apple Macintosh. Pasang surut perusahaan Apple Inc. membuat perusahaan ini terus berinovasi agar tak kalah saing di pasaran. Dengan pengalaman kegagalan yang lumayan banyak, Jobs terbukti mampu merupakan pasar dunia dengan berbagai produknya. Dalam sejarah berdirinya Apple saat ini, produk-produk Apple mulai dari gadget, laptop, hingga komputer tak pernah dijual dengan harga rendah. Dari perjalanan Apple dahulu ketika pertama kali didirikan sampai seri Apple V keluar. Perkembangan perusahaan Apple dari tahun ke tahun, yaitu yang pertama Apple pada tahun 1976 sampai 1981. Bujukan Steve Jobs kepada Wozniak untuk membuat sebuah komputer mengalami keberhasilan. Keduanya membuat komputer mini dan kemudian menjualnya ke toko komputer The Desktop yang membeli 50 unit komputer buatan Wozniak dengan bantuan Jobs. Kemudian keduanya pun sepakat untuk mengembangkan usaha tersebut sampai akhirnya terbentuk Apple. Nama Apple sendiri merupakan ide dari Wozniak. Setelah sebelumnya diberi waktu 3 bulan untuk memberi nama perusahaan tersebut, namun karena sempat tenggang waktu 3 bulan tidak ada nama yang muncul dari para staf. Akhirnya Wozniak pun memberi nama sesuai dengan nama yang disukainya. Kebetulan sekali kata yang muncul adalah Apple. Setelah pemberi nama tersebut, perusahaan ini terus berkembang dan sukses. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam produk dari Apple seperti Apple Watch, Apple II pada tahun 1977. Apple III pada tahun 1980. Namun, walaupun begitu, pada akhirnya tahun 1980 terjadi berbagai persoalan yang membuat perusahaan ini tidak stabil dan terpaksa merumahkan lebih dari 20 karyawan.
Yang kedua yaitu Apple pada tahun 1981 sampai 1983. Pada tahun 1981, EMB merilis PC pertamanya yang berhasil mendominasi pasaran pada waktu itu. Hal ini membuat Jobs harus memutar otak untuk bisa menyaingi komputer buatan EMB tersebut yang hampir mendominasi seluruh USA. Namun dengan tekad Jobs dan rekannya, mereka berusaha dengan keras supaya Apple harus bisa menyaingi produk buatan EMB tersebut. Pada tahun 1983, Jobs mengunjungi salah satu pemilik perusahaan minuman cola tersebut, yaitu Pepsi, dan mengajaknya untuk menjadi CEO dari Apple. Ia yakin bahwa Shirley, presiden Pepsi, bisa membawa Apple tumbuh menjadi perusahaan besar. Pada Januari 1983, akhirnya Apple mengeluarkan versi baru yang dikenal dengan Apple Lisa. Produk tersebut sangat maju, namun seperti versi-versi terdahulu, Apple Lisa juga dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Karena itu, pada sekitar tahun 1986, Apple Lisa ditarik dari pasaran dan kegiatan produksinya dihentikan. Selanjutnya yaitu Apple pada tahun 1984 sampai 1992. Salah satu penyebab Apple Lisa masuk golongan produk gagal dari Apple adalah karena Steve Jobs melepas produk ini tanpa pengawasan. Waktu itu Steve Jobs lebih tertarik pada produk Macintosh yang akhirnya rilis tahun 1984. Berbeda dengan Apple Lisa, Macintosh mendulang sukses besar hingga sekarang ini. Namun banyak yang beranggapan bahwa kesuksesan dari Macintosh seharusnya lebih besar dari sekarang ini. Seandainya Apple memberi izin perusahaan lain untuk membuat komputer yang kompatibel dengan Macintosh, sehingga waktu itu Microsoft lah yang mendominasi pasar karena harga yang jauh lebih murah dari lainnya. Selanjutnya yaitu Apple tahun 1993 sampai 1997. Pada tahun 1995 terjadi perdebatan antara Steve Jobs dan Shirley. Hal ini disebabkan karena rasa curiga di antara mereka. Shirley beranggapan bahwa Steve Jobs adalah orang yang berbahaya bagi perusahaan, sedangkan Jobs menganggap kalau Shirley tidak tahu apa-apa tentang industri komputer yang tengah dibangunnya. Sejak saat itu, kestabilan perusahaan menjadi terganggu karena selisih pendapat yang tidak ada habisnya. Karena itu, mereka memutuskan untuk memilih suara terbanyak dan akhirnya dimenangkan oleh Shirley. Saat itu juga, Steve Jobs mengundurkan diri dan Shirley menjadi kepala Apple. Tidak berhenti di situ, Steve Jobs masih terus mengembangkan kreativitasnya di dunia teknologi. Ia mendirikan perusahaan NetInc. Walaupun pada awalnya perusahaan tersebut berjalan dengan baik, namun akhirnya mengalami kegagalan. Di pertengahan tahun terjadi persaingan yang sangat sengit antara Apple dengan Microsoft. Keduanya berlomba-lomba untuk bisa menguasai pasar saat itu. Sangat banyak sekali peminatnya. Pada 1987, Apple memperkenalkan Mac II yang mampu menyaingi Windows 2-in-1, sehingga bulannya Apple mengirimkan 50.000 Mac. Dengan angka sebanyak itu bisa dipasarkan bahwa Apple akan menguasai pasar dan Windows akan gagal. Setelah beberapa tahun Apple menguasai pasar, Microsoft membuat gerakan baru, yaitu dengan Windows 3 yang mampu membuat Apple kesulitan. Karena hal tersebut, banyak yang meragukan kinerja dari Shirley dan akhirnya ia pun mengundurkan diri. Sebagai penggantinya, perusahaan memiliki Michael Spindler sebagai CEO baru. Spindler merupakan pengembang powerbank generasi pertama yang mampu membuat hal baru di pasar teknologi waktu itu. Selanjutnya yaitu Apple tahun 1997 sampai 2011. Di tahun ini Apple berada di ambang kehancuran. Untuk menyelamatkan perusahaan, mereka memutuskan untuk membeli Next sekaligus membawa Steve Jobs kembali ke perusahaan buatannya. Langkah awal yang diambil Steve Jobs yaitu dengan merilis produk Image yang kemudian menyelamatkan Apple dari kehancuran. Dengan Image tersebut memberi waktu bagi Apple untuk merangkai sistem operasi karena banyak keluhan sebagai produk yang terlalu besar. Steve Jobs menjabat selama kurang lebih 15 tahun. Produk yang dikeluarkan selama ia menjabat yaitu iBook, Power Mac, Image 64, Image G5, seri Power PC 970, dan masih banyak lagi.
Steve Jobs mengakhiri masa jabatannya sebagai CEO pada tanggal 24 Agustus 2011 dan kemudian diganti oleh Tim Cook. Tidak berselang lama setelah itu, tepatnya tanggal 5 Oktober 2011, Steve Jobs meninggal karena penyakit kanker pankreas. Strategi perusahaan Apple, image, iPod, iTunes, dan iPhone sungguh merupakan deretan karya teknologi yang amat estetik. Deretan produk elegan dengan sentuhan seni yang mengesankan. Deretan produk yang barangkali ingin menggapai dengan sepenuh hati apa itu makna keindahan yang sempurna. Dan melalui deretan produk ini, Apple kemudian menyeruak menjadi pendekar paling tangguh dalam era konvergensi digital masa depan. Dalam 5 tahun terakhir, Apple memang terus bergerak menggapai langit presentasi. Setelah produk iPad yang melambung dan membuat para petinggi Sony kelabakan, kini Apple hendak menggoyangkan kedikdayaan Nokia dengan produk yang memukau iPhone. Sementara jutaan orang setiap hari mengunjungi kios musiknya via iTunes. Pada 2007, versi majalah Fortune, Apple Computer Inc. menempati peringkat kelima perusahaan yang dikagumi dunia. Bahkan peringkat nomor 1 perusahaan paling inovatif di dunia berdasarkan survei ekstensif kepada ribuan eksekutif di seluruh dunia yang dilakukan oleh majalah Business Week adalah Apple. Apple selalu menekankan pada bagaimana menciptakan kebutuhan bagi pelanggan melalui inovasi. Hal ini diawali dengan visualisasi dari PC secara gamblang. Ambil contoh misalnya saat Steve Jobs memimpin rapat, ia membuka tas plastik yang dibawanya, menuangkan ke dalam meja dan ternyata merupakan tiruan yang berbentuk seperti buku agenda yang terbelah dua. Belahan pertama adalah keyboard, sedangkan belahan kedua adalah layar LCD. Dengan jelas, Steve mengatakan bahwa Apple harus bisa membuat komputer dengan bentuk seperti buku agenda. Maka lahirlah PowerBook, yaitu sebuah notebook dengan style bold di keyboardnya. Kepiawaian Steve Jobs dalam membumikan PC ini perlu mendapat acuan jempol. Strategi pemasaran yang dilakukan Apple juga sangat praktis. Belajar dari Harley Davidson, Apple memasarkan produk melalui komunitas. Dengan adanya komunitas seperti MUG, maka masalah teknis bisa diselesaikan oleh komunitas pengguna dan sekaligus bertindak sebagai corong Apple dan menyebabkan hal-hal positif mengenal Apple. Strategi ini jitu dan efektif bisa disertai dengan produk yang handal. Dalam hal kepemimpinan, Apple telah berkali-kali mengalami perubahan CEO. Bahkan Steve Jobs, meskipun pada awalnya adalah pendiri, pernah juga dikeluarkan dari Apple. Seperti CEO memiliki visi dan gaya yang berbeda, cara melihat gaya masing-masing adalah salah satunya. Dalam mengalokasikan anggaran untuk penelitian dan pengembangan Leadback, karena ini adalah bisnis berbasis teknologi. Peran Leadback sangat vital dalam mendukung pelaksanaan inovasi yang dikembangkan. 9 pelajaran manajemen yang ada pada perusahaan Apple Computer Inc. adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, tokoh khusus Apple. Keberadaan Apple Store sangat diperlukan untuk mengatasi masalah yang terjadi terhadap perangkat-perangkat Apple. Dan konsumen bisa dengan mudah mendapat perangkat Apple. Apple Store telah menjadi sebuah pusat pelayanan Apple yang sangat ramah dan menyenangkan, di mana konsumen bisa mendalami teknologi-teknologi yang ditawarkan oleh Apple dan ditemui dengan secara penggemar Apple lainnya. 2. Solusi penuh. Produk dan aksesoris Apple saling melengkapi satu sama lain. Pengguna iPod bisa mendownload dan memasukkan musik melalui program iTunes. Selain itu, Apple juga melengkapi Mac dengan hardware dan software buatan sendiri dan yang lengkap, sehingga para pengguna tidak perlu pusing mencari program yang cocok. 3. Sasaran Apple. Akui saja kalau merek Apple adalah sebuah merek yang hip. Artinya bisa memberikan para pengguna sebuah cipta muda, modern, dan cerdas. Dan menjadi sasaran Apple itu rata-rata anak muda dan menengah ke atas.
4. Produk yang variatif. Apple selalu mengeluarkan produk-produk yang bervariatif seperti iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iPad, dan lain-lain. Apple berusaha mengenalkan dan mengakrabkan kecanggihan produk-produk kepada para konsumen. Dengan demikian, Apple berusaha menciptakan keinginan dari para konsumen untuk kemudian menggunakan produk-produk Apple. 5. Produk yang menjawab. Apple sangat memperhatikan kegiatan konsumen, jadi produk-produknya merupakan hasil dari penelitian yang matang dan desain yang kuat. Hal inilah yang menjadi kunci kepuasan pelanggan. 6. Konsumen. Semua produk Apple memiliki rancangan dasar yang sama, jadi semua pengguna produk Apple akan memiliki bayaran awal terhadap produk baru Apple yang akan muncul, sehingga memudahkan mereka untuk beradaptasi dan melakukan pembelian ulang. 7. Harga. Dari segi harga, Apple memang mematok harga yang tinggi untuk setiap produk yang dikeluarkannya. Walaupun begitu, itu sangat sesuai dengan kualitas yang diberikan oleh Apple, karena mereka menggunakan software sendiri yang dikembangkan mereka tidak seperti produk umum lainnya seperti Android. 8. Inovasi baru. Walaupun rancangan dasarnya sama, tetapi tidak dengan portfolionya. Apple selalu menghadirkan inovasi baru bagi para konsumennya untuk menjulang kepuasan konsumen dengan selalu membuat inovasi bagi setiap produk yang dikeluarkan dengan berinovasi di hardware atau softwarenya. 9. Daya tarik. Dari segi kemasan sampai kepada fitur produk, semuanya menimbulkan rasa kagum bagi para pemakainya, karena Apple selalu membuat desain produknya menarik bagi para konsumennya atau dengan ciri khas dari Apple itu sendiri. Analisis SWOT, yaitu yang pertama kekuatan. Apple adalah perusahaan yang sangat sukses. Penjualan dari pemutaran musik iPad telah meningkat laba kuartil keduanya hingga $320 pada Juni 2005. Persepsi merek yang menguntungkan juga meningkat penjualan komputer Macintosh. Jadi iPad perusahaan memberikan akses ke seluruh seri baru segmen yang membeli di bagian analisis SWOT, yaitu yang pertama kekuatan. Apple adalah perusahaan yang sangat sukses. Penjualan dari pemutaran musik iPod telah meningkat laba kuartil keduanya. Persepsi merek yang menguntungkan juga meningkat penjualan komputer Macintosh. Jadi iPod perusahaan memberikan akses ke seluruh seri baru segmen yang membeli ke bagian lain dari merek Apple. Penjualan dari produk-produk notebook juga sangat kuat. Produk Apple sangat digemari di seluruh dunia dan merupakan kontribusi besar untuk pendapatan untuk Apple. Merek adalah yang paling penting. Apple adalah salah satu yang paling mapan dan sehat merek IT di dunia dan memiliki seperangkat sangat setia antusias pelanggan yang mendukung merek. Kesetiaan yang begitu kuat berarti bahwa tidak cukup hanya merekrut pelanggan baru. Hal itu tetap mereka, yaitu mereka datang kembali untuk lebih banyak produk dan jasa dari Apple. Dan perusahaan ini juga memiliki kesempatan untuk memperluas produk baru kepada mereka, misalnya iPhone dan MacBook yang sangat digemari zaman sekarang. 2. Yaitu kelemahan. Hal ini melaporkan bahwa iPhone Nano Apple mungkin memiliki layar rusak. Perusahaan telah berkomentar bahwa batch dari produk layar yang patah di bawah pengaruh, dan perusahaan menggantikan semua item rusak. Hal ini merupakan tambahan masalah dengan iPhone awal baterai yang rusak, di mana perusahaan menawarkan pelanggan bebas kasus baterai. Dan dilihat dari pengalaman iOS yang terdapat pada perangkat handphone Apple yang pernah mengalami kegagalan dalam pembaruan yang membuat para pengguna harus membawa handphone ke iBook untuk diperbaiki. Konsumen dari kelas bawah memenuhi pasar global kurang memenuhi untuk membeli produk Apple. Hal ini dikarenakan karena produk Apple memiliki harga yang relatif tinggi. Yang ketiga yaitu kesempatan. Apple memiliki kesempatan untuk mengembangkan pemutaran musik iTunes dan teknologi ke dalam ponsel formal. Download yang tersedia melalui kabel USB dan perangkat lunak musik otomatis jeda jika telepon panggilan masuk.
Peluang dalam konsumen elektronik selalu sukses dalam iPhone dan iPhone. Apple meluncurkan Apple TV, sebuah media center untuk ruangan keluarga, dan akan disusul peluncuran pada Apple Table. Apple dapat dengan mudah memperkenalkan produk barunya, seperti produk barunya yaitu Apple Watch. Mengembangkan lini produk baru dapat mendukung pertumbuhan perusahaan, dan kesempatan ini pula mendukung Apple dalam mengkompetisi yang agresif. Yang keempat yaitu ancaman. Salah satu saingan bisnis Apple yang besar adalah Samsung, juga menggunakan inovasi yang terus-menerus berkembang. Perilaku yang agresif dari perusahaan yang berkompetisi membuat dasar yang kuat untuk memainkan keuntungan kompetitif. Apple juga mendapat barang tiruan, ancaman yang signifikasi dan terjadi karena perusahaan dalam jumlah besar dapat dengan mudahnya meniru produk-produk Apple. Beberapa perusahaan lokal dan regional dapat meniru sebagai dari desain produk Apple. Apple rentan terhadap kebocoran informasi yang dapat merugikan keuntungan mereka. Strategi pemasaran Apple. Strategi pemasaran Apple bermacam-macam. Ada yang secara langsung kepada konsumen, dan ada pula yang melalui makelar, yaitu dengan cara bundling dengan beberapa operator seluler. Di sini saya akan menjabarkan mengapa Apple menggandeng operasi seluler untuk memasarkan iPhone 3G dan iPhone 3GS. Berikut ini adalah 4 alasan mengapa Apple menggandeng operasi seluler untuk memamerkan iPhone, yaitu yang pertama, strategi aras kompetisi. Menjualnya secara eceran melalui distributor ataupun melalui kerjasama dengan operator seluler adalah sebuah pilihan, sebuah cara dalam berdagang, dan ini tidak melanggar etika bisnis. Cara ini dipilih sebagai strategi pemasaran dalam bisnis. Hal utama adalah bisa mendatangkan margin. Yang kedua yaitu berkelas dan eksklusif. Dengan memilih tidak melayani pelanggan secara langsung, RIM dan Apple Inc. ini menonjolkan kesan mewah dan hanya untuk kalangan tertentu dengan harga yang cukup tinggi dan dipaket bersama jasa operator seluler. Artinya hanya orang-orang yang berduit saja yang mau secara rutin mengeluarkan biaya bulanan iPhone dan BlackBerry yang diberi selain dari operator seluler dan produk haram. Yang ketiga yaitu membangun loyalitas. Salah satu sifat mendasar manusia adalah ingin dihargai dan diakui. Dengan menggunakan produk yang bukan sejuta umat, secara tidak langsung pengguna merasa bahwa mereka sebagian kecil kaum yang susah secara material. Loyalitas pada pangkat ini terus mereka pertahankan demi status sosial. Yang keempat yaitu mengikat konsumen. Cinta itu tumbuh karena kebiasaan, konon begitu katanya. Kewajiban pelanggan dalam waktu tertentu, minimal 2 tahun untuk bisa menggunakan iPhone, akan membuat orang cinta mati, seperti nikotin atau zat adiktif. Ada yang hilang jika berhenti memakainya, apalagi ditambah dengan berharga servis yang menarik dari operator. Bahkan Barack Obama ngotot untuk bisa tetap bermain dengan BlackBerry-nya, walaupun sebagian presiden tidak dibenarkan oleh protokoles presiden USA, akhirnya ia diizinkan. Studi kasus atau perbandingan dari perusahaan Nokia Corporation dan Apple Inc. Entah itu dari segi visi dan misi kedua perusahaan, strategi yang diterapkan oleh kedua perusahaan, dan juga kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan Nokia Corporation dan perusahaan Apple Inc. Yang pertama, kita melihat dari visi dan misi kedua perusahaan tersebut. Yang pertama, visi misi dari Nokia Corporation. Nokia Corporation memiliki visi F-Gas Mobile, yaitu menjadi pemimpin komunikasi bergerak, mobile communication, dan a world where everyone can be connected, yaitu menggabungkan dunia fisik dengan dunia digital di masa depan melalui teknologi digital. Sedangkan misi yang diberikan oleh perusahaan Nokia Corporation yaitu yang pertama, membantu dan berbagi pada siapapun dalam memenuhi kebutuhan komunikasi agar merasa dekat antara satu sama lain.
Yang kedua, pada penyediaan teknologi dan kebutuhan, fokus pada penyediaan teknologi dan juga kebutuhan konsumen. Yang ketiga, melakukan strategi dengan percaya pada pertumbuhan, transformasi, dan pembangunan bisnis untuk memastikan kesuksesan di masa yang akan mendatang. Yang keempat, dalam menghadapi perubahan komunikasi, di mana konektivitas merupakan hal yang sangat penting, internet adalah kunci utama Nokia. Dan yang terakhir, pelanggan akan menjadi prioritas utama dari perusahaan Nokia Corporation ini. Sedangkan dari kompetitornya yaitu Apple mempunyai visi yang sederhana dan juga singkat, yaitu an apple at every desk. Ada yang artinya ada apel di setiap meja. Sedangkan Apple mempunyai misi memicunya revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan Apple II, dan diciptakan kembali komputer pribadi pada 1980 dengan Macintosh. Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman komputasi personal terbaik kepada siswa, pendidik, profesional, kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui inovatif software, hardware, dan persembahan internet. Selanjutnya yaitu strategi-strategi yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini. Yang pertama, strategi yang diterapkan oleh Nokia. Nokia menerapkan strategi dengan mendesain beragam jenis ponsel untuk semua jenis segmen pasar. Dengan menjalankan strategi multi product for multi market segment, maka Nokia bisa melakukan penetrasi ke semua lampiran pasar ponsel. Yang kedua, desain produk yang memang menarik dan juga elegan. Yang ketiga, produk Nokia juga relatif memiliki tingkat keawetan yang bagus sehingga bisa digunakan dalam waktu yang relatif lama. Dan yang terakhir, Nokia juga memperkenalkan ragam produk yang menyasar pada kebutuhan gaya hidup seperti ponsel musik, ponsel khusus untuk chatting, ataupun ponsel yang memiliki mutu kamera yang bagus. Dan Nokia menetapkan strategi ke depannya seperti melakukan perombakan manajemen yang dilakukan untuk meningkatkan model operasi serta mendukung pertumbuhan penjualan ponsel, melakukan peningkatan pada layanan berbasis lokasi, investasi pada layanan berbasis lokasi pada area kompetitif untuk produk Nokia, dan memperluas platform berbasis lokasi untuk industri yang baru. Selanjutnya, menginvestasikan secara kuat dalam produk dan pengiriman yang menjadikan smartphone dunia berjaya serta tersedianya konsumen yang luas. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing dan profitabilitas pada bisnis pada fitur ponsel ini. Itulah strategi yang diterapkan oleh kedua perusahaan tersebut. Sekarang kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan tentang kedua perusahaan tersebut. Yang pertama pada perusahaan Nokia Corporation. Kekuatan yang dimiliki dari Nokia Corporation ini, yang pertama, memiliki brand dan image yang melekat di masyarakat. Yang kedua, desain pada produk-produk Nokia sangat baik dan cukup diunggulkan. Yang ketiga, Nokia merupakan supplier high-end mobile headset. Yang keempat, teknologi yang diciptakannya mengikuti perkembangan zaman. Yang kelima, Nokia senantiasa melakukan inovasi pada perkembangan produknya. Dan yang terakhir, Nokia menawarkan produk-produk yang berkualitas. Sedangkan kelemahannya yaitu adanya tekanan yang ketat pada karyawan untuk mencapai sasaran-sasaran yang membuat karyawan berusaha menjual teknologi rahasia Nokia kepada para pesaingnya. Yang kedua, pengalaman dalam mengelola perusahaan global masih sangat terbatas. Dan yang terakhir, mempunyai kelemahan yaitu pada budaya Korea yang lebih menekankan hierarki atau kasta-kasta yang dapat menghambat ide-ide kreatif atau pendapat yang berbeda. Sedangkan dari kompetitornya yaitu iPhone memiliki kelebihan memiliki Siri. Siri merupakan fitur ciri khas dari iPhone. Siri diciptakan untuk mempermudah para pengguna iPhone dalam situasi apapun
Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan Siri. Kita dapat memerintahkan penulisan pesan, memerintahkan mengangkat telepon, memerintahkan mencari informasi tertentu, bahkan memerintahkan Siri untuk membacakan pesan yang masuk. Ini menjadi kecanggihan tersendiri bagi pemakai iPhone. Pasalnya, Siri dibuat dengan sangat terperinci. Yang kedua, iPhone memiliki proteksi lebih pada kasus kehilangan. Sudah tidak diragukan lagi untuk dari segi keamanan, iPhone menjadi rajanya. Dengan menggunakan Apple ID yang dimiliki, kamu dapat memproteksi iPhone dengan jarak yang jauh sekalipun. Hal inilah yang akan mempermudah pemilik iPhone dalam menemukan smartphone-nya yang hilang. Hanya dengan login melalui website dengan Apple ID, maka kamu bisa memantau posisi iPhone yang kamu miliki di saat hilang. Bahkan bukan hanya untuk mendeteksi lokasi, namun kamu juga bisa mengontrol iPhone dalam jarak yang sangat jauh sekalipun. Meskipun Android juga memiliki device manager, namun tingkat proteksinya masih jauh di bawah iPhone. Yang ketiga, iPhone terkesan lebih elegan. Bagi pemilik iPhone, tentunya mereka memiliki rasa bangga tersendiri karena menggunakan iPhone, khususnya di Indonesia. Produk iPhone masihlah menjadi barang yang terkesan mahal dan tidak sembarang orang bisa memilikinya. Melalui desain yang apik dan fiturnya yang berbeda dari smartphone yang lainnya, membuat pemiliknya memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding pemakai Android. Terlebih, iPhone terkesan menjadi barang yang limited karena produksi tiap tipe barunya hanya keluar setahun sekali. Berbeda dengan Android yang telah menjamur dan kemungkinan keluarnya produk-produk baru di setiap waktu. Yang keempat, iPhone memiliki pelayanan customer service lebih baik dan cepat. iPhone juga menjadi smartphone terbaik dalam segi pelayanan kerusakan atau masalah yang terjadi pada iPhone. iPhone Service akan selalu siap siaga menangani dan memberi solusi terbaik dari setiap masalah yang terjadi pada iPhone yang kamu miliki. Tentunya pelayanannya pun lebih cepat. Tak salah bila iPhone menjadi produk yang terbilang eksklusif karena pelayanannya pun sangat mengutamakan customer. Mereka sangat tahu dengan kebutuhan dan keinginan customer dalam penyelesaian masalah. Yang kelima, harga jual bekas yang stabil. Bila dibandingkan dengan Android, tentu harga jual iPhone bekas lebih stabil dibandingkan dengan harga jual Android bekas. Hal ini kembali lagi pada latar belakang iPhone. Sebagai smartphone yang elegan dan eksklusif dalam setiap tipe yang diproduksi, maka harga jual iPhone bekas pun lebih stabil dan tidak menurun sangat jauh dari harga aslinya. Yang keenam, iPhone lebih tahan banting. Sudah teruji bahwa iPhone merupakan smartphone yang tahan dalam berbagai gangguan dan memiliki jangka waktu yang lama untuk memakainya dibandingkan dengan Android. Pasalnya akan sangat jarang terjadi kerusakan-kerusakan pada iPhone bila dibandingkan dengan Android yang rentan dalam masalah kerusakan fisik. Yang ketujuh, aksesoris iPhone dijual lengkap. Salah satu hal yang menjadi keuntungan memiliki iPhone yaitu kelengkapan aksesoris yang dapat kamu temukan dengan mudah dimanapun. Meski iPhone kamu merupakan tipe terbaru sekalipun, kamu tidak akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kamu untuk membeli aksesoris seperti headset, casing, dan charger, potato layar, dan lainnya. Yang kedelapan, selalu bisa update OS. iPhone yang memakai operasi sistem iOS telah berkomitmen untuk berlaku adil pada semua pemilik iPhone, baik iPhone tipe terdahulu maupun tipe terbaru. Bagi pemilik iPhone dapat melakukan update pada setiap OS terbaru yang diluncurkan Apple. Hal inilah yang tidak bisa didapatkan oleh pengguna Android. Meski ada beberapa produk smartphone yang menyatakan bahwa pengguna bisa mengupdate sistem operasi dari Androidnya, namun hal ini tidak menyeluruh pada semua merek smartphone. Yang kesembilan, yaitu aplikasi yang tersedia lebih terseleksi. Jika Android memiliki Google Play Store, maka iPhone memiliki App Store. Dalam penyediaan berbagai macam aplikasi, meski memang dari segi keberagaman aplikasi sangat lebih sedikit dibandingkan yang tersedia pada Google Play Store,
Namun hal ini dikarenakan App Store sangat menyeleksi berbagai aplikasi yang akan ia sediakan pada App Store. Sedangkan dari kelemahan yang dimiliki iPhone yaitu tampilan iPhone cenderung tidak bervariasi. Jika Android memiliki berbagai macam variasi tampilan home screen di setiap versinya, ini sangat berbeda jauh dengan iPhone yang memiliki kesan monoton. Hal itu karena iPhone memang tidak hanya mempertahankan tampilan desain luarnya, namun juga tampilan softwarenya. Bagi sebagian orang yang memang tidak begitu suka berganti-ganti tampilan, mungkin akan merasa senang dengan kebijakan iPhone tersebut. Tapi bagi kamu yang lebih suka gonta-ganti variasi tampilan, tentunya akan menjadi cepat bosan dengan memakai iPhone. Yang kedua, harganya relatif mahal. Bukan menjadi rahasia jika iPhone merupakan brand yang mahal bagi sebagian besar masyarakat. Bagi kalangan menengah ke bawah, tentunya akan sangat berat untuk mengimbangi harga iPhone di pasaran, terlebih lagi dengan harganya yang stabil dan sangat sulit untuk mendapatkan harga yang jauh lebih murah dari harga aslinya. Meski membeli iPhone bekas sekalipun, karena fitur yang diberikan iPhone memang eksklusif dan juga elegan, tentulah akan sebanding dengan harganya yang mahal. Yang ketiga yaitu aplikasinya tidak sebanyak yang dimiliki Android. Untuk kalian yang suka eksplorasi dengan berbagai macam aplikasi di smartphone, mungkin kalian harus berpikir dua kali untuk membeli iPhone, karena App Store sangat membatasi dan menyeleksi aplikasi-aplikasi yang disediakan. Jadi kesimpulannya bahwa Apple adalah yang terbaik bagi Nokia dalam hal merek, pengakuan, dan kesadaran dan efektivitas iklan. Tetapi Apple dan Nokia sama-sama memiliki kekuatan finansial yang besar. Tetapi Nokia melakukan sedikit lebih baik dalam inovasi teknologi dan harganya sedikit lebih baik karena menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras yang lebih murah dibandingkan iPhone. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.